PTKKS belum siap, belum siap. Nanti mudah-mudahan kita bisa berdiskusi panjang. CSO secara intensif mengawal itu seringkali Namun pada tanggal 2017 itu kan menurut saya ini adalah satu workshop yang sangat strategis untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak dalam situasi konflik, dan ini adalah bagian dari gerakan nasional untuk kembali lagi melindungi perempuan dan anak dalam konflik sosial. Dan kita berharap ke depan nanti sudah tidak ada lagi perlakuan kekerasan yang sangat merugikan perempuan dan anak di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Dan saya tentu berharap sekali rencana aksi daerah perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam konflik sosial ini akan segera diwujudkan di Provinsi Jawa Timur dengan dukungan teman-teman dari JSWS ya, JSWS. Dan ini mungkin akan jadi contoh secara nasional. Ada satu kebijakan yang sudah dirilis di level provinsi maupun level kabupaten. Mungkin itu. Tampaknya agak banyak yang mirip ya dari hasil FGD dan juga dari workshop sekarang. Yang pertama itu ya persoalan itu sektoral itu memang persoalan yang terjadi juga. Jadi pengalaman di provinsi maupun di kabupaten kota untuk konflik sosial itu alurnya itu diawali oleh Islamkor ya, penanganan konflik sosial. Kemudian begitu ada korban konflik perempuan dan anak itu masuk ke dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Nah begitu untuk assessment dan konseling dan rehabilitasi masuk ke dinas sosial. peran P3KKS ini saya kira sangat penting untuk diturunkan di level daerah, membutuhkan keterlibatan banyak pihak, pemerintah, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang selama ini juga telah mendorong terwujudnya RAD P3KKS di level daerah. RAD ini menjadi sangat penting karena sebenarnya perempuan dan anak memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang biasanya tidak tercover ketika itu tidak disebutkan secara mendetail atau disebutkan secara khusus bahwa mereka adalah kelompok rentan ketika konflik sosial terjadi. Harapannya dari workshop ini tentu saja akan semakin banyak pihak yang terlibat untuk mendorong pemerintah dan kita semua untuk mewujudkan RAD P3KKS di level provinsi maupun di level kabupaten kota, sehingga konflik sosial yang terjadi bisa diminimalisir jumlah korban dan dampak yang mengikutinya. Terima kasih. Kondisi saat ini untuk DKB P3A atau DP3AK misalnya di Kabupaten Sampang sebenarnya sudah memiliki namanya lembaga P2TP2A. Apa itu? Yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan sampai Desember 2020 eksis. Tapi nanti 2021 ya itu akan semacam ada peleburan merger dengan UPD yang ada di Dinas Sosial. Komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan konflik sosial yang dilembagakan dalam P3KKS sangat tinggi, yaitu dibuktikan dengan telah terbentuknya tim terpadu yang dikoordinir oleh Bages Bangpol.
harapan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan penanganan perempuan anak korban di situasi konflik sosial itu dari tim DU itu meng-create ada satu bidang yang menangani khusus P3KKS, karena selama ini tim DU yang di Jawa Timur sudah berjalan sesuai dengan tusinya masing-masing. Kemudian yang kedua, harapan kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur agar biar implementatif dan bisa jadikan satu solusi adalah bahwasannya tim DU tadi meng-create ada satu bidang tadi yang saya sampaikan di depan, yaitu adanya yang menangani P3KKS, karena kalau hanya dipaksakan dengan membuat pokja sesuai dengan aturan yang ada, pokja P3KKS fungsinya sama di daerah karena orang yang melaksanakan juga sama, sehingga lebih elok kalau seandainya tim pokja P3KKS ini menjadi salah satu unsur di tim DU tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya hambatan-hambatan di daerah atau di kabupaten kota atau di provinsi adalah keterkaitan dan kelembagaan, karena banyak sekali persepsi dari masyarakat yang urusan masalah perempuan dan anak itu selalu persepsinya yang menangani adalah dinas P3A, dinas PPPA. Padahal urusan perlindungan perempuan dan anak itu tersebar di beberapa UPD. Salah satu contoh misalnya kalau terkait dengan masalah sosial itu adalah dinas sosial. Kemudian kalau terkaitan dengan masalah pendidikan ada dinas pendidikan, dinas kesehatan juga melibatkan perempuan dan anak. Yang khusus yang ditangani oleh P3AK adalah perempuan dan anak korban kekerasan, entah itu korban kekerasan di bukan ranah konflik sosial maupun di konflik sosial. Saya rasa demikian sedikit hal yang terkait dengan P3KKS. Semoga harapan kita ke depan konflik sosial bisa diminimalisir, perempuan dan anak selalu mendapat perlindungan dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan konstitusi kita. Terima kasih. Workshop ini sangat keren ya dan membumi karena bicara tentang upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, khususnya dalam konflik sosial atau bencana sosial. Dan dengan bekerja sama dengan VES dan Kemenku PMK, ini juga menunjukkan CSWS mampu untuk bekerja sama, bersinergi dengan berbagai pihak untuk upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak. Pokoknya top. Workshop kita penyelenggaraan workshop RAN P3KKS tentang pemberdayaan perempuan, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak korban konflik sosial. Kegiatannya sangat baik menurut saya, hasilnya maksimal juga, dan partisipasi peserta itu aktif ya. Namun karena yang jadi peserta adalah banyak perempuannya, maka saya jadi bagian minoritas. Jadi saya yang disuruh presentasi, disuruh apa, ya itu kesan saya, bagaimana nikmatnya jadi minoritas. Semoga nanti hasilnya bisa bermanfaat untuk semua buat Jawa Timur. Acara workshop pada hari ini sebenarnya adalah kami menjembatani kepentingan dari Kemenko PMK ya, yang ingin membentuk Pokja untuk P3AK yang fokus kepada pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam situasi konflik sosial. Nah, konflik sosial ini kan di dalamnya ada atau menimbulkan bencana. Nah, ini di antara OPD di daerah ya, kabupaten dan kota itu mempunyai titik tekan sendiri-sendiri. Jadi melalui forum workshop ini kami berharap ada penanganan yang terpadu dari OPD dan juga kementerian terkait, terutama Kementerian
Pembangunan Sumber Daya dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi menangani, mengatasi problem-problem yang dihadapi oleh perempuan dalam suasana konflik sosial. Untuk kedepannya, saya sebagai Direktur Eksekutif dari CSWS berharap akan bisa membantu atau bersinergi atau bekerja berkolaborasi dengan semua pemangku kebijakan yang ada di daerah maupun kementerian yang ada di pemerintah pusat. Ini sangat penting untuk mewujudkan kinerja atau mewujudkan performa CSWS ya, supaya CSWS bisa turut berkontribusi dalam konteks penanggulangan atau penanganan konflik sosial, karena CSWS itu adalah kepanjangan dari Center for Security and Welfare Studies. Itu diharapkan memang untuk mempunyai kontribusi dan mempunyai peran atau mengambil peran untuk kemajuan kesejahteraan dan kesejahteraan semua masyarakat yang ada di Indonesia.